Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan dan kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara ini yakni kajian ahad pagi yang akan dibersamai oleh Ustaz Andois Munanto yang akan membahas tentang bincang amal, sholat, jenis, waktu dan tempat. Kepada Ustaz Andois Munanto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berada di tempat ini ya, di dalam bahasa hadis disebut sebagai fi baitin min buyutillahi azza wa jalla, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala. Dan oleh karenanya perlu kami ingatkan lebih dahulu pentingnya menghadirkan beberapa niat berkaitan dengan keberadaan kita di tempat ini pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita di sini di antara niatnya adalah ibadah yang namanya thalabul ilmi. Jadi mencari ilmu itu di dalam agama kita adalah ibadah, dan itu tidak kita temukan di dalam agama selain Islam. Di dalam Islam, ilmu itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Kata ilmu di dalam Al-Quran adalah kata ketiga terbanyak yang muncul di dalam Al-Quran. Kata yang paling banyak muncul di dalam Al-Quran yang pertama adalah kata Allah, itu sebanyak 2300-an kali. Lalu kemudian yang kedua adalah kata Rabb. Rabb itu artinya Tuhan. Jadi kalau kata Allah itu adalah nama pribadi Allah, sedangkan kata Rabb itu menunjukkan kepada sifat utama Allah, yaitu yang maha kuasa. Nah, kata Rabb itu muncul sebanyak 950-an kali. Baru kemudian yang ketiga adalah kata ilmu yang muncul sebanyak 750-an kali. Nah, karena kata-kata kunci ini muncul berulang, berarti seorang muslim itu kalau dia membaca Quran berulang-ulang, bahkan kalau perlu Quran itu sudah lengket di benaknya, maka yang paling dominan di benaknya adalah ingatan, kesadaran tentang satu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang dicintai, diharapkan, dimintai, menjadi tempat kita berkeluh kesah, menjadi tempat kita mengadukan persoalan kita, menitipkan harapan kita. Yang kedua adalah Rabb ya, kesadaran bahwa Allah yang maha kuasa, yang menghidupkan, yang mematikan, yang melapangkan, yang menyempitkan, yang memberikan rizki, yang mencabut rizki. Baru kemudian yang ketiga adalah kesadaran yang berkaitan dengan ilmu. Maka berarti seorang muslim itu secara alamiah dia pasti menjadi orang yang menyenangi ilmu, yang mencintai ilmu. Orang barat itu menyebut kalau orang Islam generasi awal itu dicirikan dengan sifat greedy of knowledge. Greedy of knowledge itu nek bahasa kitanya yang rakus pada pengetahuan, geragas ya, pada ilmu gitu. Nah, itu karakter alamiah muslim. Maka kalau seorang muslim itu tidak senang pada ilmu, maka dia kehilangan satu akhlak penting yang berkaitan dengan keislamannya. Nah, berkaitan dengan hubungan ilmu dengan Islam ini, bahkan dengan iman ya, para ulama mengatakan la yakunul imanu illa bil ilmi li'annahu far'un anhu la yatimmu illa bihi. Iman itu tidak mungkin ada tanpa adanya ilmu, dan iman itu tidak mungkin sempurna tanpa kesempurnaan ilmu tersebut. Jadi kita itu tidak mungkin beriman dan berislam tanpa ilmu, itu nggak mungkin.
Nah, karena ilmu itu kedudukannya tinggi, Bapak Ibu sekalian, maka aktivitas mencari ilmu itu pahalanya besar sekali. Ya, pahalanya sangat besar ya. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, tolabul ilmi faridoh. Mencari ilmu itulah kewajiban hidup. Ya, kewajiban hidup. Ya. Di hadis yang lain ungkapannya lah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari pengetahuan, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Maka sebagian ada yang beristinbat, berkesimpulan bahwa di antara cara paling cepat mencari surga itu apa? Cari ilmu gitu. Nah, di hadis yang lain dikatakan apa? Dikatakan bahwa man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia statusnya fi sabilillah sampai dia kembali. Makanya kalau ada orang misalkan dia hatinya bersih, berangkat dari rumahnya mau nyari ilmu kok kecelakaan, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia mati, maka kita yakin matinya mati syahid. Nah, itu dia. Hanya kemudian Bapak Ibu sekalian, meskipun di dalam Islam itu sangat menghormati ilmu dan menghargai betul proses mencari ilmu, tolong jangan disamakan antara mencari ilmu dengan sekolah. Ya, sekolah itu hanya salah satu cara mencari ilmu. Nah, di tahun 80-an itu dulu ada seorang cendekiawan dari Amerika begitu, pernah ke Jogja, pernah ke Muntilan, yang namanya Ivan Illich. Itu menyoal tentang penyakit namanya sekolahisme. Sekolahisme itu adalah penyakit yang membuat orang menganggap bahwa cari ilmu itu sama dengan sekolah. Nah, itu dia. Itu ngawur. Zaman Nabi Muhammad nggak ada sekolah, tapi para sahabat Nabi terdidik, betul-betul menjadi orang berpendidikan. Bahkan gara-gara semangat itulah nanti kemudian umat Islam itu membangun sekolah-sekolah, membangun kampus-kampus. Maka kita temukan dalam sejarah umat manusia, kampus tertua di dunia itu buatannya orang Islam, bahkan yang buat perempuan. Kampus tertua di dunia itu kan ada 3, itu usianya sudah di atas 1000 tahun semua. Nah, itu yang buat orang Islam itu. Ya, apa saja, Zaitunah di Tunisia, Qarawiyyin di Maroko, dan Al-Azhar. Al-Azhar itu baru 1050-an tahun. Sementara Qarawiyyin itu sudah 1150 tahun. Zaitunah sudah 1250 tahun. Itu buatan orang Islam. Kampus-kampus tua di Eropa itu setelah itu semuanya. Itu kenapa? Karena semangat mencari ilmu. Tetapi semangat mencari ilmu dan belajar itu lebih penting, lebih dulu dibandingkan sekolah. Karena kalau orang kehilangan semangat ini, nanti selesai sekolah nggak lagi belajar. Nah, ini bahaya. Nah, fenomena zaman sekarang banyak orang bersemangat sekolah tapi tidak bersemangat belajar. Banyak adik-adik kita yang bersekolah bahkan senang sekali dengan gelar-gelar yang banyak begitu, tapi tidak cinta belajar, tidak cinta untuk melacak naskah, mempelajari perkara, meneliti persoalan, merenungi sesuatu, memikirkan banyak hal. Nah, itu yang hilang dari kita. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita ini sedang beribadah dengan ibadah namanya thalabul ilmi. Ini adalah ibadah bernilai besar yang pahalanya jauh lebih besar dibandingkan misalkan kita sholat sunnah dengan durasi yang sama. Nah, itu dia. Karena apa? Karena dengan mencari ilmu kita bisa membenahi hati kita, membenahi pikiran kita, membenahi sikap kita. Mencari ilmu itu adalah jihadun nafas yang paling awal. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu tidak mau belajar. Bahkan kehidupan ini kalau kita cermati, memaksa orang belajar bagi orang yang nggak mau belajar. Ya, berbagai perkara kehidupan itu Allah timpakan agar orang belajar, karena dia tidak mau belajar secara mandiri. Nah, itu dia. Nah, kenapa? Karena dengan belajar itu, kenapa nafsu tidak menyukai belajar? Karena dengan belajar nafsu jadi tahu kekurangan dirinya. Dengan belajar orang jadi tahu aibnya. Oh, aku ki jebule wong iki gampang sengit karo wong to. Oh, jebule aku ki wong iki meren to, mudah iri pada orang to. Oh, aku jebule iki wonge emosian to. Kalau orang nggak pernah belajar, dia tidak akan tahu dirinya, dan nafsu tidak suka mengenali aibnya sendiri. Nah, baru kemudian yang kedua, dia jadi tahu apa yang harus dilakukan. Oh, jebule iki saya jenenge dakwah ki wajib toh. Itu bukan pekerjaannya dai atau ustadz itu. Dakwah itu kewajiban semua muslim. Oh, ternyata Islam itu bukan hanya sholat toh. Oh, ternyata Islam itu bukan hanya Quran toh. Nah, itu dia. Belajar itu membuat kita jadi tahu, oh ternyata aib saya ABCDE dan kewajiban hidup saya ABCDE. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah ya, dan termasuk dengan belajar itu kita jadi tahu apa? Kita benahi niat-niat kita. Orang sholat ribuan rakaat salah di niat, nggak ada yang sah.
Ada orang sholat 1000 rakaat ya, tapi dia tidak tahu mana syarat, mana rukun, mana wajib, bubar sholatnya. Itu dia. Makanya kalau orang, maka ilmu itu menjadi sangat penting. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita beribadah dengan ibadah thalabul ilmi ya, dan yang kedua adalah kita di sini sembari beriktikaf. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Mumpung kita masih ada di awal bulan Dzulhijjah ya, awal bulan Dzulhijjah itu sebagian ulama mengatakan dia serupa dengan 10 hari terakhir Ramadan. Nah, itu bayangan. Meskipun ada yang mengatakan jauh lebih besar lagi. Karena hadisnya khusus sekali ya bunyinya, kita lihat ya, Rasulullah mengatakan ma min ayyamin al-amalus sholih fiha ahabba ilallahi min hadhil ayyam. Ya, jadi tidak ada hari yang amal soleh itu pahalanya lebih besar, lebih dicintai Allah dibandingkan hari-hari ini. Sahabat sampai penasaran dan bertanya, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah. Bahkan jihad fisabilillah ya Rasulullah, bahkan jihad fisabilillah. Jadi kalau ada orang jihad fisabilillah, itu pahalanya, jadi jihad fisabilillah di luar hari ini, di luar 10 hari ini, itu pahalanya itu lebih kecil dibandingkan amal-amal sederhana yang kita lakukan di hari-hari ini. Illa, kata Rasulullah, man kharaja binafsihi wa malihi wa la radsi'u minha bisyai'in. Kecuali orang yang apa? Dia keluar dari rumahnya dengan membawa hartanya, membawa jiwanya, kemudian pulang tidak membawa apapun. Berarti apa? Mati fisabilillah. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, nah mumpung kita masih di awal Dzulhijjah begini ya, meskipun sekarang sudah hari ke-7. Ya, kalau menggunakan hisab ini hari ke-7. Bagi yang menggunakan ru'yah ya, karena dan kemarin memang sudutnya belum dapat begitu ya, ini sudah hari ke-6 ya, ini hari ke-6 bagi yang menggunakan ru'yah. Dan ini perbedaan yang lumrah saja ya, perbedaan yang lumrah saja. Ya, bahkan Imam Ibnu Abidin ya, dari mazhab Hanafi yang menekankan tentang kesatuan sudut ya, atau kesatuan waktu lah gamanya begitu, beliau tidak menafikan adanya perbedaan yang mungkin terjadi ya, dan karena bumi itu bulat dan sudut matahari itu bisa bermacam-macam ya, bisa saja kita satu negara Indonesia ini antara di Jawa sini dengan di Kalimantan, dengan di Papua sana itu hasil ru'yahnya beda, tuh bisa hasil hisabnya beda ya, karena memang sudut buminya berbeda, dan itu sesuatu yang lumrah saja, sesuatu yang biasa saja. Nah, tetapi kembali yang tadi Bapak Ibu sekalian, nah ini waktu yang berharga untuk kita memperbanyak amal, dan di antara amalnya ya beriktikaf. Jadi iktikaf itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Bahkan sebetulnya iktikaf itu ibadah yang berdiri sendiri. Jadi iktikaf itu di masjid-masjid tua di kota Jogja ini, ada beberapa masjid itu yang di pintu depannya itu ada tulisan nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Nah, kenapa ada tulisan itu? Agar orang itu kalau masuk masjid itu nggak lupa niat iktikaf. Karena kalau kita keluar masuk masjid berulang-ulang lupa niat iktikaf, ya nggak dapat pahala iktikaf. Kita keluar masuk masjid, sunnahnya dapat, ya sholat wajibnya dapat, baca Qur'annya dapat, tapi karena nggak ada niat iktikaf nggak dapat pahala iktikaf. Itu dia. Nah, itu dia. Masjid yang ada tulisannya itu dulu Masjid Wakaf Wiro Brajan, itu ada tulisannya tuh. Terus kemudian Masjid Selatan Stasiun Tugu ini yang menghadap ke arah timur itu nawaitul iktikaf. Nah, hanya memang kalau di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan iktikaf itu pahalanya atau dia lebih ditekankan karena apa? Karena iktikaf itu menyempurnakan puasa orang. Nah, jadi kalau puasa itu orang menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual yang halal begitu ya, di batas waktu tertentu. Nah, iktikaf itu menyempurnakan apa? Menyempurnakan proses orang itu meninggalkan dunia. Ya, kenapa ketika iktikaf itu orang tuh ngapain? Dia memarkirkan tubuhnya di rumah Allah dan kemudian hatinya sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Anda bisa bayangkan ketika orang berpuasa dan beriktikaf itu kan luar biasa sekali. Ya, badannya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual, tubuhnya dihentikan di rumah Allah, batinnya sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan mengagumkan sekali. Itu ngalah-ngalahi malaikat itu. Ya, kenapa? Karena malaikat tidak diciptakan untuk menikmati kesenangan fisik, sementara manusia yang diciptakan dengan kesenangan fisik secara sadar, waras, itu menyengaja apa? Ya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual, lalu kemudian badannya dibiarkan untuk tidak berkeliaran kemana-mana, ya, dipenjarakan sebentar di rumah Allah, lalu sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kalau tidak tubuhnya, hatinya.
Tapi jangan malah kebalik, tubuhnya sibuk, tetapi ternyata hatinya kemana-mana. Itu yang dia mengurangi nilainya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu niat kita. Dan mau ada niat tambahan yang lain, monggo ajeng nagih utang ya. Mumpung pengajian kayak ketemu koncone kayak kan nagih utang guys pun monggo lah. Itu niat tambahan saja. Itu niat tambahan, tapi jangan niat utama. Atau kalau yang muda-muda yang mahasiswa sambil nyari sarapan ya boleh lah ya. Tapi itu niat tambahan saja. Itu dia. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya WA-an dengan panitia itu agak lucu. Mau bahas tentang apa, Ustaz? Saya mau bahas tentang amal itu. Amal apa, Ustaz? Ya amal. Gimana itu? Ya, terus kemudian saya iseng aja. Nah, kamu nggak paham itu berarti menunjukkan bahwa ini perlu dibahas itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perkara amal ini adalah kata yang sudah akrab di telinga kita, tapi kita tidak punya gambaran besarnya. Sebetulnya amal itu apa, syaratnya apa, maknanya apa, lalu hubungannya dengan ruang dan waktu itu bagaimana, itu kita belum memiliki gambaran yang memadai. Ya, maka memberikan gambaran ini penting ya, memberikan peta mengenai amal. Nah, itu dia. Kita semuanya tahu bahwa kita tuh hidup untuk beramal, sudah tahu semuanya. Itu dia. Tetapi seringkali kita luput untuk melakukan amal-amal tertentu, bisa jadi nilainya yang lebih besar, bisa jadi yang sangat penting, tapi karena dia relik gitu ya, dia detil gitu, kelewatan karena tidak tahu tentang amal-amal itu. Nah, jadi amal itu apa? Amal itu adalah proses kita menggunakan semua sumber daya yang Allah berikan pada diri kita ya, untuk mendapatkan manfaat tertentu atau menghindari keburukan tertentu. Jadi amal itu adalah kita memakai semua yang Allah berikan pada diri kita ini untuk mencari sesuatu, mendapatkan sesuatu atau menghindari sesuatu. Ya puncaknya kan ya mencari ridhonya Allah, mencari pahalanya Allah, mencari surganya Allah, menghindari nerakanya Allah, menghindari siksanya Allah, itu kan amal. Kan begitu. Nah, sumber dayanya apa? Nah, ini dia yang harus kita cermati. Sumber daya yang Allah berikan pada diri kita itu banyak sekali. Sumber daya yang Allah berikan pada kita itu banyak. Apa saja? Pikiran kita. Orang tuh bisa beramal dengan pikiran loh. Ulama itu kerjanya yang paling berat apa? Mikir. Banyak orang yang menganggap dirinya bisa mikir, tapi dia tidak tahu bahwa pikiran itu ada tingkatan-tingkatannya. Coba yang pernah belajar Islam tertib sajalah ya. Ketemu usul fikih itu marahin ngeluh itu. Ilmu usul fikih hafal wes marai sirai mumet kan itu. Padahal itu baru yang tipis-tipis, misalkan matan warokotnya Imam Al-Haramain Al-Juwaini itu wes meng tipis loh, hanya kalimatnya pendek-pendek langsung sirai mubeng-mubeng pisan. Ya Allah, memahami persoalan aja gak mudah gitu. Makanya dikatakan Quran itu walakinnahum la yafqahun walakinnahum la yaqilun. Lah kayak ra paham kok, lah kayak ra mikir kok. Ternyata berpikir itu dia amal yang tidak sederhana. Semua orang bisa mikir, tapi tetapi kebanyakan orang tidak tahu bahwa pikiran itu ada tingkatannya. Maka kenapa ulama itu kedudukannya sangat tinggi dalam agama kita? Mereka yang berpikir itu. Bagaimana memahami ayat, bagaimana memahami hadis, bagaimana membuat kesimpulan dari ayat dan hadis. Itu ulama-ulama kita yang para raksasa itu memang, ya pantas saja. Itu. Nah itu pikiran tuh sumber daya, emosi, mencintai saudara muslim saja itu nggak mudah loh Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Rasulullah mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai menyukai, menyenangi bagi saudara muslimnya apa yang dia senangi bagi dirinya sendiri. Ikut senang dengan saudara muslim aja itu ternyata bukan hal yang sederhana. Kadang-kadang kita malah kalau dalam pertemanan, kalau dalam relasi sosial kita itu kan jelek sekali, mohon maaf. Rumusnya SMS. SMS itu apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ternyata beramal dengan emosi saja kita belum tentu bisa, Pak. Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah itu kita belum bisa, Pak. Padahal Rasulullah mengatakan apa tadi? Tidak beriman. Maksudnya apa? Imannya itu masih kurang-kurang. Kalau orang beriman belum melu senenge wong liya, itu berarti imannya masih bermasalah. Ternyata emosi kita saja itu adalah sumber daya yang bisa jadi amal yang ternyata tidak sederhana. Emosi. Lalu apalagi pikiran, emosi, tubuh itu. Bahkan kalau kita sudah bicara tubuh, ada satu amal yang ternyata kita tuh ngamalinya sulit.
Kayak saya ini sulit mengamalkannya karena sudah bawaannya itu begini gitu. Apa contohnya? Kalimatnya itu kan begini, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Apa itu? Walau antal qa'akhaka biwajhin talqin, meskipun sekedar ketemu saudaramu, ketemu wong liya dengan wajah yang sumringah. Saya lahir cenger nangis sih, jadi saya tuh mau wajah sumringah itu kayak itu nggak bawaan itu. Makanya kadang-kadang saya iri dengan orang yang wajahnya tuh sumringah loh, nyeneng gitu. Saya punya tetangga itu kebetulan ya qadarullah sholatnya kayaknya masih bolong-bolong itu. Tapi masya Allah selalu tersenyum sama orang itu loh, selalu senyum dan menyapa gitu. Dan saya itu sampai terkesan sekali dengan orang itu, dan saya pengen cari waktu, pengen tanya jenengan sholatnya pripun itu. Kenapa? Orangnya tuh menyenangkan sekali gitu. Dia penjual minuman aja sebetulnya. Dia sama orang tuh ceria, masya Allah gitu. Ya Allah itu. Ketemu ini ceria, ketemu ini ceria, ketemu ini bantu ini, ketemu ini buka ke dalan, ketemu ini juga ke opo tuh. Masya Allah gitu. Jadi hanya sekedar nyumringah ke rayu itu ternyata tidak sederhana. Makanya ternyata sampai bahkan sekarang itu ada kursus tentang apa? Wajah senyum itu. Itu berarti karena memang ternyata ngelatih raih senyum yang ngelepol itu baru satu bagian dari tubuh kita. Tangan itu, tangan. Ada orang itu tangan itu raiso nek ra nablok wong. Itu ternyata ngelatih tangan kakinya tuh nek ra ngidak ora iso. Nah, ternyata tubuh kita ini Bapak Ibu sekalian itu wajah ada pahalanya, tangan ada pahalanya, kaki ada pahalanya, kemaluan ada pahalanya. Tubuh itu sumber daya kita tuh banyak. Pikiran kita sumber daya, hati kita sumber daya, kemudian tubuh kita sumber daya, harta ya. Kalau harta sudah jelas lah, yaitu sumber daya yang tetapi kadang-kadang banyak dari kita yang belum menyadari bahwa harta itu maknanya luas. Alhamdulillah kita sekarang hidup di zaman ketika banyak orang itu memancing kita untuk beramal harta dengan cara yang tidak lagi konvensional. Maksudnya apa? Amal-amal hartanya sekarang sudah variatif, tidak harus uang. Ya, tidak harus uang dan tidak lagi harus tunai ya. Kalau uang pun sekarang tidak harus tunai. Sekarang sudah ada QRIS itu ya, orang bisa bersedekah dengan transfer. Tapi kan yang barang-barang banyak. Berapa banyak saudara-saudara kita yang menggerakkan sedekah dengan barang-barang bekas itu? Itu kan luar biasa. Banyak loh, kalau kita mau jujur, rumah kita itu berisi banyak barang yang nggak kepake loh. Ya kadang-kadang Tupperware, ya kadang-kadang ibu-ibu saking cintanya sama Tupperware-nya di open-openi tapi ra kanggo. Itu padahal kalau anaknya ngilangin Tupperware bisa dicoret dari kakak itu. Gitu kan. Jadi kalau anaknya ngilangin Tupperware dicoret itu dari kartu keluarga itu. Wah, kamu ngilangin Tupperware, langsung disilang nama anaknya itu. Saking berharga Tupperware-nya itu. Ada banyak barang kita, sepeda, kadang kecil-kecil aja, sepeda, botol, kemudian tumbler, itu banyak hal yang di rumah juga nggak dipakai, tapi kemudian mau jadi pahala kita juga sungkan itu. Nah itu kita berarti punya, kalau nggak ya minimal karena kita jahil saja ya. Yang hafat itu kalau punya watak ini, punya watak tamak. Tamak itu apa? Pengen duweni opo-opo, jadi pengen ngepeki opo-opo, semuanya pengen dimiliki, meskipun itu tidak berguna. Nah, kalau kita beramal tuh memang kita juga harus pandai-pandai berpikir gitu. Kira-kira sudah digajaran apa? Kita betul-betul perlu melatih pikiran kita untuk mencermati. Oh, gajaran apa sing iso digawe? Itu dia. Dan dengan kita tahu petanya begini, kita tahu bahwa ternyata pintu amal tuh banyak sekali. Nah, itu dia. Jadi sumber daya kita banyak Bapak sekalian. Termasuk yang namanya kemampuan menahan diri. Banyak dari kita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah itu luput untuk melakukan satu kewajiban gara-gara lompat. Gimana itu? Kita sudah tahu sholat wajib kita lakukan, puasa wajib kita lakukan, tapi kemudian fokusnya setelah menjalankan kewajiban, menjalankan perintah itu apa? Langsung lompat ke melakukan yang sunnah. Padahal setelah kewajiban berupa menjalankan perintah masih ada kewajiban yang lain, yaitu apa? Meninggalkan larangan.
Kita kepikirannya apa? Setelah sholat sunnah, itu bagus. Setelah puasa sunnah, itu bagus. Setelah zakat sedekah sunnah. Sunnah tadi tetap sunnah. Ada yang tetap wajib, apa? Tidak ghibah, kan wajib. Ya. Tidak membuka aib orang, kan wajib. Tidak mendengki, kan wajib. Ya, kita mengumpulkan banyak sunnah, tapi di saat yang sama kita membocorkan, membolongi kantong pahala kita dengan cara apa? Melakukan hal-hal yang haram. Jadi setelah kita melakukan yang wajib, ya, atau menjalankan yang wajib berupa menjalankan perintah, ya, kita lupa bahwa ada kewajiban yang lain yang namanya apa? Meninggalkan larangan. Nah, kemampuan menahan diri itu Bapak Ibu sekalian adalah salah satu aspek dari diri kita, sumber daya diri kita untuk apa? Mendapatkan pahala yang seringkali dilewatkan orang. Nahan diri untuk tidak nyinyir, nahan diri untuk matanya tidak melihat yang haram, nahan diri telinganya tidak dengar yang haram. Itu wajib. Dan menjalankan kewajiban pahalanya lebih besar dibandingkan menjalankan yang sunnah. Nah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, jadi beramal itu adalah kita mendayagunakan semua sumber daya yang Allah berikan pada kita, entah pikiran, entah perasaan, entah tubuh kita, yang anggotanya banyak, ya, anggota tubuh kita banyak, entah harta kita, entah pengendalian diri kita, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, ridhonya Allah, pahalanya Allah, ganjarannya Allah, atau menghindari hal-hal yang membahayakan diri kita, nerakanya Allah, murkanya Allah, macam-macam. Nah, itu hanya kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu makna dari amal, kita harus tahu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar amal itu betul-betul menjadi pahala. Amal jangan sampai hanya sekedar lelah itu. Ya, amal jangan sampai sekedar lelah, ya. Di antara ayat yang membuat Umar bin Khattab nangis itu apa? Umar bin Khattab keliling Madinah, ya, mencermati rumah-rumah warganya. Lalu ada seorang ahli kitab itu beribadah dengan tenanan sampai nangis-nangis. Jadi ada orang kafir begitu beribadah sampai nangis-nangis. Umar bin Khattab tuh terenyuh gitu. Iki kok lagi ibadah temenan itu. Padahal ya orang ini akidahnya salah, cara ibadahnya salah. Ya karena dia orang kafir. Lalu Umar bin Khattab ingat ayat yang berbunyi apa? Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Mereka bekerja lagi kepayahan, itu terjemah depaknya begitu, ya, terjemahnya bagus sekali, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terjemah Quran kita itu versinya macam-macam. Kenapa? Karena memang bahasa asing itu tidak bisa diterjemahkan plek ke dalam bahasa lainnya. Yang kedua, bahasa Arab itu memang dia kaya ungkapan. Dan yang ketiga, ini bahasanya Gusti Allah, ya. Bahasa Quran itu kan bahasanya Gusti Allah. Saya itu punya terjemahan Quran bahasa Indonesia itu sampai lebih dari 7. Ada Bahtiar Surin, ada Mahmud Yunus, ada Depak tahun 80-an. Depak itu kan 4 kali revisi terjemah itu. Kenapa? Jadi bagi yang belum bisa bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, bahkan yang bisa bahasa Arab sekalipun akan sadar bahwa terjemah Quran itu tidak sederhana. Nah itu dia. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi amilatun nasibah itu sering diterjemahkan dengan apa? Bekerja keras lagi kepayahan. Ya, beramal sampai bersusah payah itu. Tapi apa? Tasla naron hamiyah, sekedar untuk masuk ke dalam neraka hamiyah. Bayangkan, mulai ngamal nemen tur mung mlebu neraka. Kenapa? Karena dia beramal tetapi pijakannya salah. Syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Nah, apa saja syarat-syaratnya itu? Satu, Bapak Ibu sekalian, amal itu menjadi bermakna kalau ada iman. Kalau ada iman. Jadi kalau nggak ada iman, nggak ada. Kalau dia tidak beriman pada Allah, amalnya tidak bermakna. Kalau dia tidak beriman pada hari akhir, maknanya amalnya tidak bermakna. Dia tidak beriman adanya Nabi Muhammad dan para nabi terdahulu, amalnya tidak bermakna. Ya. Jadi kerangka kita beramal itu apa? Kita tahu ada Allah yang nyuruh kita, tahu ada hari akhir yang akan menjadi tempat kita hitung-hitungan. Kita tahu bahwa kita itu beramal mengikuti para nabi, secara khusus Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa kita itu mengamalkan Quran gitu, ya. Itu iman itu. Jadi yang membuat amalnya bisa sama,
tetapi nilainya itu bisa menjadi berbeda karena imannya. Sama-sama bersedekah Bapak Ibu sekalian, orang beriman dengan orang tidak beriman beda. Bahkan ketika Allah menceritakan tentang pertempuran antara muslim dengan kafir itu, kalimatnya apa? Wa in ta'lamuna fahum ya'lamun. Ya, kalau kamu merasakan kesakitan, kelelahan, ya, kepayahan, ya mereka juga sama susahnya. Kalau Anda serius mengerjakan Islam, Anda lelah, ingat orang-orang yang menyimpang pun juga susah. Mereka itu juga kepayahan untuk memperjuangkan apa yang salah yang mereka yakini itu. Bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya adalah kita itu ngarep-arep saking Gusti Allah, napa sing mboten diarep-arep kalih tiyang sanes. Kita itu orang beriman itu meyakini betul bahwa Allah memberikan kita pahala, Allah memberikan kita pertolongan, Allah memberikan kita ketentraman, Allah memberikan kita kepastian. Sementara kita sangat yakin bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah tidak punya harapan itu semuanya. Nggak ada. Iman. Jadi syarat pertama amal itu iman. Yang kedua apa Bapak Ibu sekalian? Ilmu. Tadi sudah kita bahas Bapak Ibu sekalian bahwa ilmu itu luar biasa. Orang kalau nggak tahu ilmu tentang niat, bisa-bisa salah niat. Ya, apalagi kalau orang, mohon maaf sekali, ketika orientasinya salah, perkara ibadah pun juga orientasinya duniawi. Bercandaan paling ekstrim itu ada sebuah kartun gambarnya orang sujud selfie itu. Sujud selfie lho piye gitu loh. Kan aneh loh sujud selfie itu. Ya, karena kalau orientasinya dunia, ibadah pun jadi perkara dunia. Tapi kalau orientasinya sudah akhirat, makan saja akhirat. Jajan aja akhirat. Dolan plesir aja akhirat. Podo-podo melaku-melaku, kalau orang orientasinya duniawi, ya wis dolan-dolan saya penting seneng-seneng. Tapi kalau persoalan dolan makan itu kan persoalan mubah ya. Jadi kalau orang niatnya salah nggak apa-apa. Misalkan ada orang anak muda gitu kan ya, wah makan enak biar ganteng gitu. Ya nggak apa-apa. Ya cuman ra nyambung wae, mosok mangan men ganteng kan ora ono hubungane. Iya kan? Itu tapi dia salah niat tapi nggak masalah. Tapi kalau orang beriman itu kata Ibnu Mas'ud apa? Sahabat Nabi kakinya cacat itu ya. Tapi seorang ahli tafsir terkemuka, alim terkemuka, sahabat Nabi terkemuka, Abdullah bin Mas'ud bilang apa? Beliau mengatakan, ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya nyari pahala dalam tidur saya sebagaimana saya cari pahala dalam bangun saya. Bayangkan turuwe golek ganjaran. Tapi kalau orang salah orientasi, bisa jadi sholat aja udah salah itu. Kenapa? Ya tidak tahu ya. Salah satu sebabnya adalah ketidaktahuan. Ilmu itu menata banyak hal Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa kita punya tradisi ngaji gini nih? Kita benahi banyak hal. Kita benahi niat-niat kita, kita membenahi pemahaman kita. Nah, ilmu. Syarat yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga apa Bapak Ibu sekalian? Ya, ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Bahwa yang dilakukan itu secara khusus untuk mengharapkan ganjarannya Gusti Allah, pahalanya Gusti Allah. Ikhlas itu Bapak Ibu sekalian ini perlu diluruskan ya. Saya itu nggak ada niat, kalau ada orang ngomong gitu ya, saya itu nggak ada niat untuk cari pahalanya, saya tidak ada niat cari pahalanya Allah, saya tidak ada niat cari surganya Allah, saya hanya niat mencari ridhonya Allah. Itu bagus saja. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Islam itu memandang semua hal itu bertingkat-tingkat. Ya, ilmu bertingkat, iman bertingkat, amal bertingkat, ikhlas pun bertingkat. Orang yang beramal menghindari neraka itu ya ikhlas. Imam Nawawi menyebutnya sebagai ikhlasu al-abid, ikhlasnya budak. Ikhlasnya sahaya itu adalah ngibadah menrah diseneni, ngibadah menrah dihukum, ngibadah menra diganjar elek-elekan gitu. Jadi orang beribadah biar tidak mendapatkan keburukan neraka itu ikhlas. Karena dia tahu neraka itu nerakanya Allah, bukan nerakanya manusia. Kecuali kalau dia ibadah takut dimarahi guru, itu dia masalah. Biasanya kan pelajar-pelajar, santri-santri kan masih di level itu ya. Namanya belajar ikhlas kan ya normal saja. Nah itu dia. Atau apa gitu, itu normal saja Bapak Ibu sekalian. Jadi orang beribadah menghindari neraka itu ya ikhlas. Tetapi ikhlas yang
ada di level yang masih awal atau mula gitu. Tapi kalau ada orang niatnya ibadah apa? Cari pahala, cari ganjaran, cari surga, ikhlas gak? Itu juga ikhlas. Imam Nawawi menyebutnya sebagai ikhlasul tujar, ikhlasnya pedagang tuh gitu. Ya, golek untung, boleh nggak? Boleh, selama itu diharapkan dari Allah, boleh. Jadi jangan mengacaukan, sudahlah ngikuti omongan Al-Quran kalau Kanjeng Nabi wae lah. Jadi kalau ada seorang sufi gitu ya, yang kemudian punya omongan yang tinggi-tinggi begitu itu nggak apa-apa, tapi jangan kemudian itu dijadikan kaidah itu. Yang dipakai kaidah itu apa ya? Omongan Gusti Allah kalian Kanjeng Nabi gitu. Yang kemudian dijelaskan oleh ulama kita gitu. Nabi aja ngajari kita doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita minta pada Allah dunia yang baik, akhirat yang baik, selamat dari neraka. Loh itu boleh itu. Ya, hanya memang kemudian ada orang yang ikhlasnya tinggi. Ikhlasnya itu apa? Ya, itu ikhlasu syakirin. Ikhlasnya orang-orang yang berterima kasih pada Allah. Ikhlasnya orang-orang yang bersyukur pada Allah. Contohnya siapa? Ya Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi itu beliau sholat malam lama. Kalau orang zaman dulu kan, kalau kita nggak punya tradisinya, nggak ketemu orang-orangnya kan nganggep, apa ya iso sholat sewenginan gitu ya, apa bisa kita sholat semalaman? Bagi orang yang nggak pernah lihat itu mungkin agak aneh. Ramadan kemarin di Yudonegaran sudah ada yang sholat taraweh 30 juz Pak. Startnya setengah 8 malam, selesainya jam 4 kurang seperempat. Semalam full sholat. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa bayangkan. Ini kemarin ketika hari terakhir Ramadan itu ada yang sholat gerhananya itu setengah jam, 2 rakaat setengah jam, sholatnya tok loh. Itu biasa saja Pak Ustaz. Nabi itu sholat malamnya luang. Sampai Aisyah beliau bertanya-tanya, tatakallafu hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Kanjeng Nabi panjenengan iku kok kaya nyiksa awake dhewe gitu. Padahal Gusti Allah nggih pun ngampuni dosane panjenengan ingkang riyin lan ingkang benjing itu. Nabi, kenapa engkau membebani dirimu dengan semua ini gitu? Padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Jawabannya Kanjeng Nabi apa? Kanjeng Nabi ngendika napa? Afala akunu abdan syakuron. Apa aku ora oleh dadi hambane Gusti Allah sing bersyukur? Bayangkan. Jadi ikhlas itu bertingkat-tingkat. Kalau ada orang yang ikhlasnya di level bawah, nggak ada masalah, yang penting ikhlas. Tapi kalau ada orang yang bisa naik level, itu sesuatu yang masyhur ya, sesuatu yang disyukuri, sesuatu yang layak diapresiasi. Itu. Kecuali kalau orang itu ngarep-arep dari orang gitu ya, aku nulungi rak sesuk main ditulung, jangan kecewa. Aku ngene main ngene, jangan. Udah Allah saja. Nanti Allah jalannya gimana terserah Allah. Allah tuh selalu punya cara kok. Dan kita yang sudah menjalani hidup, apalagi Bapak Ibu sekalian yang jauh lebih senior, yang sudah jauh lebih berpengalaman menjalani kehidupan, itu sudah merasakan berulang-ulang pertolongan Allah dari jalan yang tidak terkira-kira kan. Banyak sekali. Allah tuh selalu punya caranya sendiri. Ya, Allah selalu punya caranya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Nah, jadi paling tidak 3 hal itu yang yang keempat adalah ittiba ya, ittiba. Jadi amal itu perlu iman, amal itu perlu ilmu, amal itu perlu ikhlas. Yang keempat, amal itu perlu nyontoh Kanjeng Nabi. Berkaitan dengan perkara yang sudah ada contohnya, kita nyontoh. Pada perkara yang di situ harus mencontoh, kita harus mencontoh. Pada perkara yang di situ ada kelonggaran, ya bagus kalau tetap nyontoh. Tapi kalau memang dia longgar dan tidak ada contohnya, ya sudah, kita lakukan apa yang kita lakukan. Misalkan apa? Cara sholat ya. Cara sholat berkaitan dengan yang wajib ya, karena contohnya Nabi menunjukkan subuh itu 2 rakaat, duhur 4 rakaat, ya sudah sesuai contohnya saja. Karena pernah kejadian Pak, ada penguasa ya dulu di zaman Umayyah dahulu, itu apa? Sholat subuh 4 rakaat, sembarangan tuh. Iki rakaat wae ora mangkan lho tadi petang rakaat, ora mubal. Itu pernah kejadian Pak di zaman Umayyah dahulu tahun 780-an ya, 790-an ya.
Itu di tahun-tahun itu ada penguasa itu yang mewajibkan masyarakatnya subuh petang rokaat. Itu orang rokaat itu orang mangkat udah petang rokaat lo repot. Nah kalau kayak gitu contoh Nabi aja. Nabi sudah ngajari dua ya dua aja, nggak usah reko-reko. Nah itu dia. Nabi puasa maghrib buka ya maghrib buka, nggak usah sampai jam 8 malam 9 malam itu. Ya itu dia, nggak usah kemudian dipanjang-panjangkan. Nabi sahur ya sahur itu, jangan kemudian sengaja aku kuat kok rasa sahur itu, jangan itu. Nah lalu perkara-perkara yang longgar, misalkan cara kencing itu, misal kalau kita kencing tidak dengan cara tertentu gitu ya yang diajarkan Nabi ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa nyontoh caranya Nabi ya bagus itu. Tidur itu kita mau gulang-gulung sekarepmu gitu ya. Tapi kalau Kanjeng Nabi ngajari miring kanan ya kita minimal posisi awalnya miring kanan, raketang bar kuwi oleh gludung ning ngendi ya terserah itulah. Ya kita coba contoh Nabi aja. Abdullah bin Umar bin Khattab ya, anaknya Umar bin Khattab ya, suatu ketika dengan rombongan itu melewati sebuah daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang pernah haji atau umrah kan ya tahulah ya, Mekah atau Madinah itu kan kayak apa tuh, gersang, watu-watu gitu. Suatu ketika perjalanan Abdullah bin Umar itu ngapa? Berhenti. Ketika berhenti dia itu turun dari kendaraannya, dari untanya atau kudanya, kemudian dia melewati sebuah batu. Nah kemudian dia balik itu, kemudian naik lagi ke kendaraannya. Ditanyai, lapo ke, ngopo, gitu. Ngapain gitu? Jawabannya menarik itu. Dulu ketika lewat sini, saya ingat betul Nabi itu turun dan kemudian melewati batu itu. Terus ngapain? Ya nggak apa-apa, karena saya pernah lihat Nabi begitu ya saya nyontoh saja. Nah kalau orang begini ini karena kecintaannya pada Nabi. Padahal ulama kesimpulannya apa? Kalau ulama mengatakan Nabi di situ karena buang air, karena hajat manusiawi aja. Artinya nggak perlu dicontoh gitu. Tetapi Abdullah bin Umar bin Khattab karena saking cintanya pada Kanjeng Nabi dia contoh sak detil-detilnya. Makanya Bapak Ibu sekalian amal itu ya satu hal adalah berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan kesesuaian aturan, separuhnya lagi adalah kecintaan. Tapi kecintaan yang benar ya gitu. Karena ada kadang orang karena saking cintanya lalu kemudian dia menyelisihi, itu bisa saja gitu ya. Contohnya misalkan apa gitu. Misalkan begini ketika ada orang hadir kemudian kita menyambutnya dengan berdiri gitu ya. Nabi kan melarang. Nah itu dia. Meskipun kemudian ulama ada yang memberikan keringanan bahwa itu bisa dengan kalau menyambut bapak ibu kita sendiri sebagai bentuk penghormatan kita pada bapak ibu atau pada ulama karena keilmuannya, karena akhiratnya, bukan karena jabatan sosialnya gitu. Nah, maka kemudian hati kita harus dilatih apa? Kalau kita pejabat, kita harus melatih hati kita apa? Jangan mau dihormati, jangan berharap dihormati. Karena Nabi nggak suka dibegitukan. Nah, hati kita aja dilatih itu. Lah hati kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, keislaman kita itu berkaitan dengan dimensi yang banyak, termasuk di dalamnya apa? Ya hati kita gitu. Kita ngelatih hati kita tuh apa? Banyak hal itu. Nabi suka duduk dengan orang miskin. Kita masih gengsi, latih itu. Tak tengok karo tanggoku sing ra ketang ngomong doram duwe, tapi Kanjeng Nabi kan seneng itu. Atau kemudian Kanjeng Nabi tidak disuka dihormati, ya kita latih hati kita untuk apa? Memang tidak suka dihormati, merasa biasa aja sama orang itu. Jangan sampai kemudian malah kita punya kalimat, kamu tahu gak saya siapa? Nah, itu nggak ada kalimat gitu dari Kanjeng Nabi kita, nggak ada. Kita biasa saja itu. Nah kita melatih hati kita itu. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, amal kita itu ya ada yang syaratnya yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah ikhlas ya, dan yang keempat adalah ittiba ya. Kita mencoba mencontoh Kanjeng Nabi kita semaksimal mungkin ya, khususnya yang pokok-pokok, yang tambahan-tambahan lebih baik lagi. Nah lalu kemudian jenis amal itu apa Bapak Ibu sekalian? Ada banyak sekali jenis amal kita ya. Paling mudah untuk mengklasifikasikannya adalah dengan rukun Islam kita. Bapak Ibu sekalian, rukun Islam yang 5 itu adalah jenis amal yang berbeda-beda. Nah dia ada pokoknya, ada turunannya. Nah, maka kalau kita tahu petanya ini enak nanti. Oh kayaknya lagi raiso iki ganti iki, raiso iki ganti iki.
Hati kita itu Bapak Ibu sekalian itu perlu dilatih mengikuti syariah, bukan mengikuti selera. Contoh apa? Dulu ketika pandemi, contoh paling gampang ketika orang itu mengikuti selera dibandingkan ilmu itu apa? Ketika ulama sedunia mengatakan bahwa jangan sholat di masjid, banyak yang ngelawan kemudian mengatakan, oh sholat di masjid. Yang dia lawan tahu nggak? Jajaran ulama sedunia coba. Berarti apa? Memang dia tuh ibadah itu, ibadahnya dah benar itu, tapi ngikuti seleranya itu yang masih kuat. Karena kalau orang itu sudah kuat ngikuti apa yang disebut dengan kebenaran dengan ilmu, luas saja. Oh gini, ya udah gini gitu. Kondisi umumnya apa? Ke masjid, mbok piye carane mbok kesel semangkat masjid. Begitu kemudian ada fatwa ulama, jangan ke masjid, ya enggak ke masjid ya udah. Selesai gitu. Jadi hati kita tuh luas mengikuti keluasan ilmu dan kebenaran, bukan kodo, tapi kodonya itu berangkat dari selera dan kejahilan. Itu bukan begitu. Makanya kita, tapi memang kemudian itu mensyaratkan ilmu, ya, itu mensyaratkan ilmu. Normal saja itu normal saja. Nah, maka berkaitan dengan amal ini kita akan pandai gitu ya. Nggak bisa ini ganti amal ini, nggak bisa ganti ini ganti ini. Itu dia. Jadi keluasan yang berangkat dari prinsip, keluasan yang berangkat dari ilmu, keluasan yang berangkat dari kesetiaan kita pada yang benar, itu yang harus saya. Bukan melencak, bukan melencang-melence, bukan leda-lede, bukan. Leda-lede itu problemnya di prinsipnya, dia nggak punya prinsip. Melencang-melence itu problemnya apa? Dia tidak punya pijakan. Sedangkan di dalam Islam itu pijakan itu yang paling penting. Perubahan karena prinsip itu jauh lebih baik dibandingkan kekeh dalam kebodohan. Nah itu dia. Nah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, rukun Islam yang 5 itu mewakili dimensi amal yang berbeda-beda. Contohnya apa? Syahadat. Syahadat itu dengan lisan. Ya. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah induk semua kalimat. Semua kalimat selain la ilaha illallah muhammadur rasulullah itu di bawah kalimat itu. Ya, kenapa? Karena kalimat itulah yang membuat kita masuk ke dalam Islam. Dan ketika orang menyelisihinya, maka dia keluar dari Islam. Itu dia. Misalkan orang dengan santainya mengatakan semua agama benar, nggak bisa. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maka kita tahu apa? Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu ya cuma Islam, nggak ada agama selain Islam. Bahwa kemudian kita punya tetangga belum berislam, ya kita perlakukan sebaik mungkin, syukur-syukur, muga-muga gelem berislam. Itu. Tapi kita yakin betul tidak ada kebenaran, tidak ada keselamatan selain Islam. Tegas saja. Tapi cara kita memperlakukan orang kafir apa? Satu, ya tidak manggilnya kafir itu, orang kayak gitu, ngawur itu. Ya kita tahu namanya, Allah nyebut dia orang kafir. Tapi kemudian ya kita hargai dia sebagai manusia. Oh ini dia belum beriman, dia belum berislam, kita perlakukan dengan baik. Muga-muga oleh petunjuk, muga-muga Gusti Allah nyelametke. Itu aja sudah. Nah itu Bapak sekalian. Jadi syahadat itulah induk ibadah lisan. Nah kalau orang masuk Islam dengan ucapan, ya orang juga bisa keluar dari Islam dengan ucapan. Hati-hati. Makanya Muaz bin Jabal pernah dimarahi Kanjeng Nabi. Bayangin Muaz bin Jabal dimarahi. Nabi itu pada orang jahil itu rahim, tapi terhadap orang alim Nabi itu keras itu. Muaz bin Jabal pertama, hal yukabbun nasu ilan nari hasoida alsinatihim. Nah, itu dia. Apakah orang itu dimasukkan ke dalam neraka itu karena apa namanya, karena lisannya gitu? Yukabu ilan nari ala manahirihim hasaida alsinatihim, dilemparkan ke dalam neraka dalam posisi kepalanya duluan gara-gara lisannya. Nabi menjawab, sakilatka ummuka. Ini rano terjemahannya nih, nggak ada terjemahannya. Intinya Nabi marah. Kenapa Nabi marah? Karena pertanyaan itu nggak layak muncul dari seorang Muaz bin Jabal. Muaz itu alim, Muaz itu cerdas. Maka aneh kalau Muaz tanya gitu, aneh gitu. Tapi intinya apa? Orang itu bisa masuk neraka gara-gara lisannya. Dan bukan hanya sekedar masuk neraka kemudian nanti keluar, tapi kekal di neraka karena lisannya. Kenapa?
Karena orang masuk Islam dengan lisannya, maka dia juga bisa keluar dari Islam dengan lisannya. Nah itu dia. Tapi apakah yang membuat orang keluar dari Islam hanya lisannya? Ya tidak. Bisa juga dia lisannya enggak, tapi hatinya ragu pada Allah, hatinya ragu pada Nabi Muhammad, hatinya ragu pada neraka, pada surga. Lisannya enggak, tapi hatinya iya. Atau tubuhnya, lisannya enggak, hatinya enggak, tapi tubuhnya tiba-tiba ada apa, sujud pada sesuatu selain Allah itu. Makanya ada game yang buat kita sangat marah ya, ada gamenya itu. Tapi sekarang tuh game itu yang disasar bukan anak-anak, malah orang gede-gede gitu. Sekarang banyak adik-adik kita, kawan-kawan kita ya umur 30 tahun ya, nunggoni bojone lahiran malah dolanan game itu ya. Itu sesuatu yang ini nestapa orang modern ya. Nah, kita sedih adik-adik kita, kawan-kawan kita masih dihadapkan dengan kondisi itu ya. Nah, ada game itu apa? Syaratnya kalau pengen naik level itu apa? Pemainnya harus sujud kepada patung tertentu di dalam game itu. Wah, itu kalau orang punya iman nggak akan sudi main game itu. Ya, meskipun yang bersujud itu adalah tokoh yang dia mainkan ya, bukan dirinya, tapi dia tidak akan rela itu ya untuk bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia. Nah, Bapak bisa dirahmati Allah ya, lisan itu lisan. Nah, ibadah di bawah lisan apa? Banyak. Quran kita, zikir kita, ya, istighfar kita. Ya, termasuk turunannya lisan itu apa ya? Tulisan. Status WA kita, status Facebook kita, tweet. Twitter itu kan namanya tweet. Tweet itu kan cuitan. Itu ada ganjarannya. Makanya kalau kita lihat Instagram yang bagus-bagus berbahasa Arab itu ada tulisan gini mesti. Kalau dia ngirim video atau gambar itu dia tulisannya apa? Uktub syai'an tu'jar bihi. Tulis sesuatu yang bisa mendapatkan pahala, bisa menyebabkan pahala. Oh, itu nyenengke itu. Jadi Instagram yang ya biasanya merujuk ke ulama tertentu atau merujuk kepada pencari ilmu itu tulisannya gitu. Uktub syai'an tu'jar bihi. Tulislah sesuatu yang bisa membuatmu dapat pahala. Oh, nyenengke tenan itu Instagramnya itu. Nah, itu dia. Tapi banyak sebaliknya, orang nggak tahu buat Instagram tapi isinya apa? Buat orang berdosa. Isinya pisuan, isinya kebohongan, isinya aib orang. Ya, hukum tulisan itu di sebagian besarnya sama dengan hukum lisan. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi lisan kita ini kalau kita mau cari pahala ya banyak pahalanya, kalau mau nyari dosa turah-turah. Itu syahadat. Lalu sholat ya, sholat itulah induk dari ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah. Maka semua kebaikan dengan tubuh kita itu adalah turunan dari sholat kita. Ya, saya sampai sekarang termasuk orang yang terkesan sekali pada orang yang di tempat kita itu makin banyak ya. Dan kita seringkali meremehkannya. Apa itu? Orang yang sukanya mengurai kemacetan dengan cara nyebrang ke jalan itu loh, yang di perempatan-perempatan itu loh. Itu saya sangat yakin andaikan dia sholat, dia beriman pada Allah, dia sholat, dia melakukan itu mengharapkan pahala Allah, ganjarannya akeh tenan. Kita menganggapnya apa? Pengangguran, golek duit rupiah recehan. Jangan salah, nggak ada dia macet jalan. Tapi kalau dia beriman, dia sholat, sayangnya itu yang saya sedih itu. Banyak dari mereka itu yang belum sholat itu ya. Sedih lihatnya itu. Kalau cuman mereka kepanasan, ya insya Allah nggak ada masalah. Pahala Allah lebih banyak. Mereka cuman dapat receh gitu ya, bahkan kadang-kadang nggak minta itu. Itu bukan kehinaan sedikit pun. Wallahi itu bukan kehinaan. Meskipun mereka dapat cuma 100, 200 rupiah, 1000, itu bukan kehinaan. Yang kita sedih itu kalau mereka tidak sholat tuh. Dan kebaikan mereka dengan menguraikan itu luar biasa. Saya asli Babarsari. Itu mau keluar dari Babarsari itu kan mubengnya waduh itu. Kadang-kadang kalau nggak lewat bawah jembatan itu mubeng dulu ke bagian barat dulu itu. Lewat bawah jembatan itu ada yang menguraikan. Bahkan saya tuh sempat kepikiran pengen memberikan sesuatu kepada yang kebetulan orangnya tatonan dan stroke itu. Tapi baik itu ya tentu dia punya kebaikan, punya kekurangan. Tapi kelihatan dia belum sholat dan sebagainya. Saya berharap bisa mandek itu dan bisa nyapa gitu. Itu bayangkan itu nggak hadir sekali aja. Arab nyebrang itu kisruh. Itu contoh bagaimana berbuat kebaikan dengan tubuh kita. Ada orang-orang yang berbuat kebaikannya dengan hal-hal yang nggak ada. Nah ini dia salah satu masalah pikiran kita. Karena kita menjadi masyarakat industri itu apa? Produktif itu kalau ada duitnya.
Kalau nggak ada duitnya nggak produktif. Kita nganggap bahwa orang yang tidak punya pekerjaan tetap lalu ngurusi masjid itu sebagai orang nggak produktif. Salah. Produktivitas itu adalah apapun yang mendapatkan pahala, entah ada uangnya, entah nggak ada uangnya. Ya. Karena kalau kemudian kita menganggap produktif itu ada duitnya, pensiun bingung dia mau beramal apa. Bahkan kalau nggak hati-hati, misalkan orang pensiun dengan jabatan yang tinggi, dia bisa post power syndrome. Itu dia. Itu kasihan malahan. Tapi kalau orang menganggap bahwa faida farokta fansob, nggak udah pensiun berarti orang garapan liyane, iso ngaji, iso ngajar, ada ngurus masjid gitu, dan sebagainya, bermacam-macam. Nah, itu beramal dengan tubuh. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, zakat. Zakat itulah induk ibadah hartawiyah kita, ibadah maliyah kita. Ya, dan itu banyak lah ya, Bapak Ibu sekalian, ibadah harta itu banyak. Dan jangan menyepelekan ya, kita punya duit receh 300, masukkan aja. Kita nggak tahu sedekah yang mana yang menyelamatkan kita. Nah, itu dia. Hanya kalau ngasih ke orang ya mungkin kurang menghargai gitu. Tapi kalau misalkan ada kotak infak itu kalau receh pelang-pelung aja gitu. Karena kita nggak tahu mana yang menyelamatkan kita. Nah, itu dia. Dan selain uang ada banyak. Ya, di rumah kita kan ada banyak ya, tadi tupperware nggak kepake, tumbler nggak kepake, sepeda nggak kepake, kipas angin nggak kepake. Ada banyak hal yang bisa jadi pahala. Nah, itu dia. Tapi kalau orang cerdas dia cari di antaranya apa yang mengalir, yang kira-kira kalau ditinggal mati itu mili ganjarannya ya. Ya, Yogyakarta ini adalah saksi banyak tanah yang diwakafkan ya, itu dia. Nah, itu luar biasa sekali. Lalu puasa, Bapak Ibu sekalian ya, puasa ini ringkas saja karena sudah jam 9, Bapak Ibu sekalian. Puasa itulah induk ibadah tarkiyah. Ibadah yang dilakukan dengan apa? Tidak melakukan sesuatu. Orang puasa itu kan apa? Bayangin, yang halal ditinggal. Ya kan, orang puasa itu apa? Nggak makan, nggak minum, tidak melakukan hubungan seksual dari fajar sampai petang. Ya kan kurang gawean itu. Bagi yang nggak tahu maknanya. Bagi yang tahu apa? Ya dia sedang melatih dalam dirinya. Dia sedang melatih gejolak di dalam jiwanya. Nah, kalau kemudian yang halal bisa ditinggal, apalagi yang haram. Makanya kenapa ayatnya kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun, itu ulama mengatakan li'anna siyam huwa akbaru min asbabi taqwa. Dia termasuk sebab takwa terbesar. Kenapa? Inti takwa itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian itu bukan melakukan sesuatu sebanyak-banyaknya. Malah takwa itu sebetulnya apa? Menjalankan kewajiban dan hati-hati dari dosa. Jadi kalau ada orang logikanya adalah melakukan yang wajib lalu kemudian menjalankan yang sunnah, tapi yang haram kelanggar-langgar, itu belum takwa. Takwa itu lebih dominan pada meninggalkan larangan dibandingkan melakukan yang sunnah. Kalau menjalankan yang wajib itu sudah nggak bisa ditawar. Tapi meninggalkan larangan itu, jadi takwa itu lebih dominan bermakna meninggalkan larangan dibandingkan melakukan yang sunnah. Kalau kita itu kekuatan pengendalian dirinya itu bagus ya, damai kok dunia ini. Dudu duwite rasah jupuk. Ya, kehormatan orang rasah disinggung. Aurat orang tutupi. Ya, aib orang sembunyikan. Tahan aja, tahan itu. Tapi ternyata ya di zaman yang serba syahwati seperti sekarang ini, menahan diri itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Ya, banyaknya saudara-saudara adik-adik kita ya di pandemi kemarin menikah naik langsung tinggi sekali, banyak kompensasi nikah, dispensasi nikah itu. Lalu yang hari ini dibalik perceraian tinggi sekali. Itu adalah menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang belum waktunya, dan sebaliknya menahan diri untuk tidak bermudah-mudahan pada sesuatu, ya kan? Nah, itu hilang. Lalu apa? Haji itu adalah ibadah yang menggunakan semua potensi diri kita. Haji yang nggak punya duit nggak usah berangkat, punya duit fisiknya nggak kuat, nggak ada penggantinya, nggak berangkat. Duit ada, waktu ada, ya, lalu kemudian fisik ada, pandemi, ora mangkat, ya kan? Ya, sumber daya itu. Nah, maka turunan haji diantaranya apa? Ya jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu apa? Ya kita gunakan semua potensi kita untuk apa? Untuk mengajarkan orang Islam, mengenalkan yang benar, menghapuskan yang salah, ya, membuat orang jadi tahu ayat Allah,
membuat orang tahu sunnahnya Nabi. Yang paling berat jihadnya ya pertempuran, itu yang paling berat, yang kita berlindung kepada Allah ya jangan sampai terjadi, dan kalaupun harus terjadi kita berlindung kepada Allah untuk tidak melarikan diri. Jangan menyebabkan keributan. Tapi ingat ya, Nabi Muhammad itu diserang itu dalam kondisi akhlaknya sangat baik, sangat penyayang. Hanya memang kemudian dakwahnya sangat intens ya, itu luar biasa. Sampai orang kafir Quraisy itu frustasi. Iya yang ngedeki Muhammad tuh. Akhirnya mereka yang kemudian menggunakan cara-cara jahat gitu ya. Akhirnya Nabi kemudian merespon saja. Nah itu dia. Lalu kemudian 3 poin terakhir selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang jangan pernah diremehkan dan bisa menjadi penguat dari 5 jenis amal tadi itu apa? Amal hati. Orang bisa aja diam aja Pak Bu, tapi dia sedang mengumpulkan pahala dengan hatinya. Dan orang bisa saja diam tapi dia sedang menyiapkan dosa untuk dirinya. Dengan apa? Hati dan pikirannya. Dia diam tapi pikirannya apa? Mendolimi A, memfitnah B, menyakiti C. Ada orang tuh pikirannya begitu. Tapi ada orang diam aja, pikirannya apa? Memaafkan A, udahlah mengikhlaskan uang yang dipinjam B, udahlah mau membantu C, mau diam-diam menolong E. Itu dia cuma diam aja, tapi dia mengumpulkan pahala dengan hati dan pikirannya. Lalu ada selanjutnya ada ibadah yang berkaitan dengan tempat. Iktikaf itu ya di masjid. Lalu haji itu ya di tanah suci misalkan. Ya, kemudian apa namanya? Ada beberapa doa-doa berkaitan dengan tempat-tempat tertentu gitu ya. Misalkan kalau jalan naik gitu bertakbir, jalan turun bertasbih, itu dia. Itu berkaitan dengan tempat gitu. Lalu berkaitan dengan waktu ya. Ada zikir pagi hari. Panjenengan jam 3 dalu 3 pagi bangun arep salat awake lungkrah. Tur kok arep merem angel, udah istighfar aja. Wal mustaghfirina bil ashar.